Dan gue bisa bikin hidup dia di kampus jadi neraka setiap hari. Mau kemana sih buru-buru banget? Mau lewat, permisi. Aku cium pipinya. Adegan saat ini, Kansa akan masuk ke universitas mahal berkat bantuan Dr. Aksan yang membantu membiayai kuliahnya. Kansa kuliah di Fakultas Hukum di kampus bernama Buana Bangsa yang terkenal dan mahal. Kebetulan sekali kampus tersebut adalah kampus tempat Funi kuliah di sana juga. Sehingga Funi pun merasa tak terima ya karena papanya membantu Kansa masuk ke kampus tersebut. Dr. Aksan menanyakan di depan Fani dan juga Rara kalau dirinya yang akan membiayai Kansa sampai lulus kuliah sesuai cita-citanya untuk menjadi seorang pengacara. Awalnya Funi tidak setuju dan merasa marah keputusan yang diambil papanya membantu Kansa kuliah satu kampus dengan dirinya. Namun pada akhirnya Funi setuju karena punya niat jahat untuk membuat Kansa menderita. Bahkan Funi sampai bergumam dalam hati kalau kampus tempat Kansa kuliah akan dibuat bagian neraka buat Kansa. Di depan Dr. Aksan, Funi nampak baik, bahkan akan mengajak Kansa berangkat bareng ke kampus dengan dirinya naik mobil pribadi. Tentu hal itu dilakukan Funi untuk bisa menyusun siasat supaya Kansa menderita dan tidak betah kuliah di kampus Buana Bangsa. Biarpun begitu, Funi tidak akan pernah berhasil, sebab Kansa bukan wanita sembarangan yang mudah diganggu. Tidak hanya cerdas namun juga pandai bela diri. Bahkan ketika Kansa mendapatkan gangguan dari teman-teman di kampus, maka Kansa akan bertahan dan melawan. Selanjutnya akan mengusir dengan jurus bela dirinya. Nah, dari adegan tersebut adalah adegan di mana Kansa akan menjadi wanita mandiri, wanita kuat dan yang pasti tidak lemah. Adegan lain, Monica masih terus mengejar Fatan dengan segala cara yang digunakan, sehingga Fatan nampak memberikan kesempatan kepada Monica setelah sebelumnya selalu gagal untuk mendapatkan cintanya. Monica tidak tahu malu sebagai seorang wanita yang mengharapkan cinta dari Fatan. Padahal cinta Fatan adalah cinta mati buat Kansa. Namun tetap saja Monica memaksakan kehendak, hingga cinta yang dia rasakan suatu saat nanti akan menjadi pengantar dirinya masuk ke dalam jurang penderitaan. Jadi perjalanan Kansa untuk menuju sukses menjadi pengacara akan terasa keras dan berat. Tidak hanya harus mendapatkan ujian dari Funi yang masih benci untuk terus mengganggu, bahkan Kansa juga harus mendapatkan kabar buruk atau informasi tidak enak dari rektor kampus ketika pertemuan di ruangan dalam upaya mendaftar sebagai mahasiswa baru. Awalnya rektor penasaran dan bertanya kenapa Kansa sebagai wanita yang pintar dan punya nilai bagus tidak langsung kuliah. Sebaliknya, Kansa menjawab kalau dirinya terhalang dengan kejadian kasus tabrak lari yang dihadapi dan harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Sehingga cita-cita Kansa terhenti di sel tahanan di masa lalu. Mendengar cerita Kansa, rektor nampak miris, bahkan sempat memberikan informasi yang membuat Kansa bersedih. Dari informasi rektor adalah Kansa bisa masuk kuliah, namun sulit menjadi pengacara mengingat Kansa pernah dipenjara atau mantan narapidana. Nah, dari informasi tersebut Kansa nampak terdiam tidak bisa apa-apa karena cita-citanya harus terhalang dengan status masa lalu sebagai mantan narapidana. Biarpun begitu, Kansa akan tetap melanjutkan kuliahnya sampai bisa lulus sesuai dengan harapan dan keinginan Dr. Aksan yang membantunya. Lalu apakah Kansa masih ada peluang dan harapan untuk bisa menjadi seorang pengacara? Tentu saja bisa ya, karena masih ada Hutami sebagai ibu kandung yang akan membantunya. Dan bantuan Hutami akan diberikan saat identitas Kansa sudah ketahuan sebagai anak kandung yang hilang. Hutami yang akan mengantarkan Kansa sampai bisa meraih impian jadi pengacara. Itu artinya Kansa tidak sendiri, namun ada Dr. Aksan yang membantu biaya kuliahnya sampai bisa lulus. Sebaliknya, Hutami yang akan membantu meraih impian sekaligus mengantarkan cita-cita untuk jadi pengacara. Seperti yang kita tahu, Kansa bukan pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Namun dirinya dipenjara karena terpaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah dilakukan.
Sebab dulu Kansa ditekan, diancam hingga dipaksa Darto supaya mengakui kejahatan untuk menggantikan Monica. Jadi walaupun harapan itu sangat tipis untuk menjadi pengacara, ternyata peluang masih ada buat Kansa meraih impiannya, yaitu saat nanti kejahatan masa lalu Monica sebagai pelaku tabrak lari terbongkar dan terungkap. Bahkan Kansa akan mendapatkan bantuan dari Hutami sebagai ibu kandung yang punya profesi sebagai hakim. Jadi siap-siap ya ketika suatu saat nanti Kansa sudah diketahui sebagai anak kandung Hutami, maka kejahatan Monica akan terbongkar sebagai pelaku kasus tabrak lari yang mengakibatkan Aryani meninggal dunia. Entah itu cepat atau lambat, pasti kejahatan Monica akan terbongkar. Sekaligus akan menjadi pengantar nama baik Kansa bersih dan bisa menjadi pengacara di kemudian hari. Adegan lain, Monica nampak mengambil kesempatan pasca dirinya mengantarkan Fatan praktek sebagai seorang dokter di rumah sakit. Monica tak sengaja mendengar percakapan Dr. Aksan dengan orang suruhannya lewat telepon, yaitu percakapan dalam upaya menyelidiki dan mencari tahu keberadaan anaknya lewat data-data yang sudah berhasil didapatkan. Nah, dari situ awal Monica dibuat panik dan ketakutan. Bahkan Elva dan Darto di rumah juga ikut panik ketika mendapatkan informasi dari Monica. Mereka semua tidak ingin jika identitas Kansa diketahui. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya identitas Kansa akan diketahui sebagai anak kandung Dr. Aksan? Tentu saja masih membuat penasaran ya, karena Darto akan mencari cara untuk menggagalkannya. Sehingga hidup Darto terus dibuat panik, ketakutan, dan yang pasti bisnis yang dijalankan akan terganggu. Dan akibatnya perusahaan Darto akan rugi dan terancam bangkrut jika terus berbuat jahat kepada Kansa. Adegan lain, Kansa harus berurusan dengan hukum karena sebelumnya memukul salah satu mahasiswa di kampus yang mengganggunya. Dan sepertinya Kansa terfitnah karena tujuan Kansa mendorong atau memukul adalah untuk membela diri karena diganggu. Namun dirinya justru dilaporkan atas kasus penganiayaan hingga harus ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hingga pada akhirnya nanti Kansa akan bisa bebas karena tidak bersalah. Dan kebebasan Kansa karena bantuan Dr. Aksan dan juga Hutami yang menolongnya. Karena kebetulan sekali nanti Hutami dan Dr. Aksan akan kompak untuk terus mencari keberadaan anak kandung mereka yang hilang. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan ceritanya. Terima kasih.